hidup untuk selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para romo, suster, bapak ibu, saudara-saudari, teristimewa keluarga yang berduka, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Tuhan Allah yang menganugerahkan kehidupan kepada kita telah memanggil kembali saudari kita Ibu Agnes Painten Darmo Suwito untuk pergi menghadapnya di surga. Bersama keluarga kita berkumpul untuk berdoa bagi saudari kita ini, sebab kita percaya bahwa entah hidup ataupun mati, kita ini milik Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan membangkit kita yang tercinta ini untuk kehidupan abadi bersama Allah di surga. Dan kita pun berharap akan berjumpa lagi dengan saudari kita ini pada saat Kristus datang dengan mulia untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa di surga. Karena itu, mari kita siapkan hati kita di awal perayaan Ekaristi ini dengan tunduk sejenak di hadapan Tuhan, mengakui segala kekurangan, segala dosa-dosa kita, dan kita mohon ampun agar kita layak merayakan misteri suci ini. Engkau telah mengalami kematian, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hambamu Ibu Agnes Painten Darmo Suwito yang telah kau panggil ke hadiratmu. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah saudari kami ini dalam kemuliaan abadi bersamamu.
bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kepada jemaat di Tesalonika, saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita pun juga percaya bahwa semua orang yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nomor 7 halaman 90. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Dari jurang ku panggil Engkau Tuhan, jika dosa Dikau perhatikan, siapa akan tahan? Limpahkan segala ampun-Mu, ingatlah janji-Mu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan suci menurut Yohanes. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari yang terkasih dalam Tuhan, khususnya keluarga yang berduka. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti mempunyai harapan. Banyak harapan bagi kita semua. Ketika saya bertanya kepada anak kecil, "Dek, harapanmu apa?" "Romo, harapan saya semoga kelak saya akan jadi dokter, akan jadi guru, dan sebagainya." Lalu saya bertanya kepada yang remaja dan dewasa, "Bro, sis, apa harapan kamu hidup di dunia ini?" Berbagai macam jawaban pun muncul. Ada yang mengatakan, "Semoga saya dapat jodoh yang baik, Romo. Semoga saya sekolahnya lancar, Romo," dan sebagainya. Lalu saya bertanya kepada orang tua, "Bapak, Ibu, apa harapan Bapak Ibu ketika di dunia ini?" Mereka menjawab, "Semoga anak-anak saya menjadi orang, Romo." Kalau saya tanya, "Selama ini anak ibu apa? Kok mau jadi orang?" Ternyata pingin menjadi orang yang bermanfaat. Bagus. Ketika saya tanya ke lansia, "Opa, Oma, apa harapan Opa, Oma di dunia ini?" Mereka mengatakan, "Semoga anak dan cucu saya, Romo, menjadi anak-anak yang berhasil." Lalu saya mengatakan, "Oma, Opa nggak berharap untuk meninggal dengan damai?" "Kurang ajar," Romo bilang gitu ya. "Belum saatnya meninggal." Banyak harapan-harapan baik di dunia ini. Tapi ketika berkata tentang kematian, orang mulai tidak suka. Kadang mengatakan itu hal yang tabu untuk dibicarakan tentang kematian. Padahal perjalanan hidup manusia itu adalah berharap kelak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Betul atau tidak? Siapa yang ingin masuk kerajaan surga? Semua. Siapa yang mau sekarang masuk kerajaan surga? Semua. Beberapa. Tidak ada. Belum berani. Ya. Tidak apa-apa. Romo tunjuk jari juga adalah perwakilan untuk mewakili umat-umatnya. Ya. Takut akan kematian. Pada dalam bacaan pertama tadi jelas pengharapan kita adalah di dalam Tuhan. Kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kehidupan kekal dan damai sejahtera itu. Demikian juga dalam bacaan Injil kita mendengar Marta dan Maria begitu sedih ditinggal oleh saudaranya. Mereka sungguh dekat dengan Tuhan, tapi juga mereka mempunyai harapan bahwa ketika Yesus datang, mereka percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudaranya. Marta tidak memohon kepada Tuhan, tidak meminta-minta, "Tuhan tolonglah, bangkitkanlah saudara saya." Tidak. Tetapi dengan harapan, dengan imannya ia mengatakan, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Ia menaruh kepercayaan besar kepada Tuhan. Lalu dengan tegas Tuhan mengatakan apa? "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Percayakah engkau akan hal ini? Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias anak Allah." Itulah harapan. Maka setiap kali kita berjumpa dalam peristiwa kematian, entah saudara kita, entah teman kita, entah siapapun juga, kematian juga memberikan pengharapan kepada kita. Harapan kehidupan kekal dan harapan damai sejahtera bersama Tuhan. Syaratnya cuma satu, yaitu percaya kepadanya. Lalu apa kalau kita mau percaya kepadanya? Lakukanlah semua perbuatan baik di dunia ini.
dengan penuh cinta dan kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk mendoakan saudari kita yang tercinta, Ibu Agnes Painten Darmo Suwito, atau yang dikenal dengan Mbah Minten. Kehadiran kita di sini bukan hanya datang dan mengenangkan, tapi juga kita merefleksikan kehidupan kita masing-masing bahwa kelak kita akan sama seperti beliau, terbaring damai di dalam peti mati. Dan banyak orang akan datang, berkunjung dan berdoa. Sampai itukah kita selalu berpikir kalau datang? Tentu tidak, ya. Kadang kita lupa. Artinya apa? Meninggalnya Ibu Agnes Painten ini juga bahwa mengingatkan kita kelak tubuh yang fana ini akan sama seperti beliau. Hari ini beliau mengatakan, hari ini saya, besok kamu. Kapan waktunya? Tidak tahu. Bagaimana situasinya? Kita tidak tahu. Yang tahu adalah bagaimana cara kita mengisi kehidupan kita dengan dilandaskan cinta kasih dan kesetiaan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Itulah juga yang ditunjukkan oleh Ibu Agnes Painten Darmo Suwito dan kehidupannya. Kita juga bersyukur atas 83 tahun persiarahan hidupnya. Ibu Agnes Painten Darmo Suwito atau Mbah Minten, saya masih ingat betul ketika saya masih kecil, umur 5 tahun. Rumah saya di sebelah sini, tinggal dengan nenek saya juga. Jadi dengan Mbah, siapa namanya dulu? Si Mbah Uco. Mbah Ahmad ya. Nah, Mbah Buyut Ahmad sama Mbah Sastro itu seringnya main dengan saya, dan itu juga selalu dilihat oleh Mbah Minten. Mbah Minten juga kadang jadi umat, suka main misa-misaan. Mbah Buyut Sastro sama Mbah Ahmad itu main gamelan, Mbah Minten jadi umat. Mbah Ujo masak di dapur. Nah, tapi dari situlah penunjukan bagaimana kehidupannya. Ia sungguh selalu menaruh kesetiaan kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh dalam rasa sakitnya pun. Dalam usia senjanya pun tidak akan pernah mengatakan, saya sudah lanjut usia. Tidak. Tapi ketika masih lanjut usia pun, Mbah Minten juga menunjukkan bagaimana saya masih bisa berkarya, mendoakan anak cucu-cucunya. Bahkan kami dan anak-anak Pak Pujo itu tidak tahu kapan tanggal lahirnya, kapan ulang tahunnya, tapi Mbah Minten tahu hari ini besok ulang tahunnya ini, hari ini besok ulang tahunnya ini. Luar biasa mengingat, dan tidak hanya diingat tapi juga dibawa dalam doa rosario sebagai kesetiaan beliau kepada Bunda Maria. Itulah yang ditunjukkan pada beliau. Usia senja tidak mematahkan semangat beliau untuk Ekaristi ke Brondongrejo, walaupun mungkin harus berjalan kaki. Ya, waktu saya bisa perdana tahun yang lalu, saya dengar beberapa kali simbah sakit, tetapi luar biasa beliau berjalan tanpa alas kaki, tapi masih sehat. Nah, itulah yang menjadikan kekuatan beliau adalah kesehatannya. Apa resepnya, Mbah? Dia hanya bilang, resepnya pasrah kepada Tuhan dan setia kepadanya melalui doa-doa. Apa tadi benar ketika melihat di peti mati, simbah tidak seperti orang yang meninggal, tapi seperti orang tidur. Dan sekali lagi, bagi manusia, kematian hanyalah jalan untuk menuju kehidupan kekal, dan itulah yang dialami oleh Ibu Agnes Painten Darmo Suwito. Saudara-saudari yang terkasih, maka marilah kita semua yang mencintai beliau, yang mengenang beliau, lanjutkanlah karya baik beliau di dunia ini sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan, sebagai harapan kita untuk mendapatkan kehidupan kekal dan damai sejahtera kelak abadi di surga. Tidak perlu takut untuk mati, karena kita akan mati juga. Mungkin saja Romo Setia yang masih muda ini bisa mendahului Bapak Ibu yang masih sudah usia senja. Karena apa? Karena kita tahu. Yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Sekali lagi, kesetiaan, harapan, dan selalu menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Itulah modal utama kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini, secara khusus sebagai murid-murid Tuhan. Seperti Marta mengatakan, ya Tuhan, aku percaya kepadamu.
Kepercayaan kesetiaan itu haruslah diwujud nyatakan dengan perkataan dan tindakan kita sehari-hari sebagai orang-orang Kristiani yang memiliki hati penuh cinta. Ibu Payeten Darmo Suwito telah menunjukkan cinta itu sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan di tengah keluarga besar, di tengah umat Allah, baik di paroki Santa Perawan Maria Purworejo maupun di Santo Stefanus Brosari dan secara khusus di Sumberjo ini. Dia tidak pernah menunjukkan bahwa saya adalah seorang Katolik, tapi ia menunjukkannya dengan cara perbuatan kasih, berdoa, dan selalu menaruh kesetiaan kepada Tuhan. Ibu Agnes Payeten Darmo Suwito, terima kasih atas bentuk perhatian, cinta, dan belas kasih kepada kami semua, terutama kepada keluarga, sanak saudara, dan juga orang-orang yang mengenalmu, yang selalu dekat denganmu. Terima kasih karena Engkau telah selalu mendukung setiap langkah hidup kami dengan doa-doa dan menunjukkan kesetiaanmu sebagai teladan hidup yang harus kami lakukan. Ibu Agnes Payeten Darmo Suwito, selamat jalan, selamat berbahagia dalam kerajaan surga, dan jadilah pendoa bagi kita yang masih bersiarah di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Menyadari akan kebaikan Allah dalam Putranya Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami, Ibu Agnes Payeten Darmo Suwito, telah menerima sakramen baptis dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia kau maksudkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, dan kau gabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami ini telah menanggapi undangan-Mu untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga ia kau perkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih-Mu. Semoga saudara kami ini berkat kerahiman-Mu Kau anugerahi pengampunan atas segala dosanya. Kau terima kembali dalam pengakuan-Mu dan Kau persatukan dalam himpunan semua orang kudus di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami ini telah Kau angkat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Semoga kesaksian iman yang telah dilakukan selama hidupnya meneguhkan dan menguatkan kami dalam menjalankan kesaksiannya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian saudara kami, Ibu Agnes Payeten Darmo Suwito. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki keselamatan semua orang. Maka terimalah semua saudara kami
yang sudah meninggal. Semoga mereka semua Kau ampuni dan Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh kepercayaan. Kabulkanlah doa-doa kami ini dan kurniakanlah keselamatan dan damai bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami unjukkan kepadamu untuk keselamatan saudari kami, Ibu Agnes Painten Darmo Suwito. Semoga Kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surya kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Surya layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup
diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Berdoalah, sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Agnes Painten Darmo Suwito,
yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kemenangan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah
Dia anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Ibu Kristus melindungi dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik hati, dalam perjamuan Ekaristi ini kami telah Kau perkenankan menyambut santapan surgawi. Semoga kehadiran-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami dalam meneruskan persiaran hidup kami di dunia. Kami mohon keselamatan bagi hamba-Mu, Ibu Agnes Painten Darmo Suwito, yang telah Kau panggil menghadap-Mu. Anugerahkanlah istirahat dan kebahagiaan abadi kepadanya, dan persatukanlah kami kembali nanti dalam kemuliaan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selanjutnya, Tuhan telah memanggil saudari kita Ibu Agnes Painten. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini, kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita antar saudari kita Ibu Agnes Painten
kepada Bapa. Kita berdoa agar Dia diikutsertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaan-Nya. Air suci akan dipercikan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudari kita ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkau yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Hamba-Mu Ibu Agnes Painten telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu Ibu Agnes ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putramu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Kau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan dan keharuman bunga ini menghadirkan kemenuhi bumi dan hamba-Mu ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudari kita Ibu Agnes Painten Darmo Suwito dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi saudara, memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara, meneguhkan saudara dalam menghayati iman, harapan dan kasih sejati. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus, memberikan ketabahan dan kekuatan hati dalam hidup saudara. Saudari Ibu Agnes Painten Darmo Suwito, beristirahatlah dalam damai. Semoga Ibu Agnes dan kita semua yang hadir di sini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dalam tanganmu hidup dan mati kau. Cintamu ya Tuhan Matur nuwun bahwa aturaken Sinuwun MSC saking paroki Purwosari, Romo Herman Yosef, Prasetyo MSC saking Ngayu Jakarta, Jalasan Romo Setyo Kriswandono UAD saking Bandung, ingkang sampun kersa misa celebran kangge digunakan untuk ngetok dalam bukti pemakaman terus menjadi teladan juga bagi kita-kita yang masih hidup. Jadi sekali lagi, sebagai anak pertama saya mewakili keluarga, kami 3 bersaudara mengucapkan banyak-banyak terima kasih.